market, kalau di dalam marketing itu salah satu market kita tentu sekolah. Karena di sekolah itulah pangsa pasar anak muda milenial itu adanya. Sasaran kita untuk menggait anak-anak muda milenial itu untuk senang berkooperasi. Ternyata memang dari kesaksian mereka itu banyak yang menyatakan bahwa sangat terbantu dengan kehadiran KKS. Dari sisi kewilayahan tentu kita peluangnya lebih besar. Anggota kita yang belum punya usaha, kita jadikan mereka untuk minat wirausaha. Anggota kita yang sudah mempunyai usaha, skala usahanya yang kita bantu pendampingannya nanti. Hari ini tanggal 27 April tahun 2025, Koperasi Keluarga Sejahtera KKS menyelenggarakan rapat anggota RAT yang ke-52. Di dalam rapat anggota kali ini KKS juga melakukan regenerasi kepengurusan. Nah, kami berkesempatan mendapat kehormatan untuk meliput kegiatan KKS pada kali ini. Ini adalah kesempatan UKM AUPI meliput kegiatan RAT-nya KKS. Kami sekarang berdampingan, berjejer-jejer dengan Ketua Lama Pak Wiratmoko, didampingi pengurus baru, Ketua baru Pak Rosa Indra. Pak Wiratmoko, Pak Rosa, selamat atas sukses hari ini. Terima kasih. Tetapi kami juga ingin mendapatkan cerita sukses selama Pak Wiratmoko mengelola KKS selama 10 tahun ya Pak? Ya. Perjuangan kepengurusan Bapak selama 10 tahun dan sekarang KKS menjadi koperasi terbesar di Jawa Barat, terutama di jalur kredit union atau koperasi kredit ya. Iya. Bapak bisa menceritakan bagaimana perjuangan Bapak ketika mengelola koperasi KKS ini sebelum mencapai kondisi sekarang. Lalu nanti Pak Rosa kan pasti akan mendapatkan beban baru, walaupun kemarin juga sudah ada di jajaran kepengurusan ya Pak ya. Akan mendapatkan beban baru bagaimana melanjutkan cita-cita yang telah dirintis oleh Pak Wiratmoko sebagai ketua periode yang lalu. Silakan Pak Wiratmoko. Baik, terima kasih Pak Mariono sudah meluangkan waktu menengok Cibinong. KKS 10 tahun yang lalu bisa dikatakan sudah di tingkat kelas menengah. Oke. Kalau tidak salah anggota sudah sekitar 8.000, 10.000. Dan itu menjadi cita-cita kami bagaimana anggota itu semakin bertambah banyak. Oke. Jadi kami memang lebih fokus bagaimana keberadaan KKS di Cibinong ini membantu masyarakat untuk hidup semakin sejahtera. Dan ternyata memang dari kesaksian mereka itu banyak yang menyatakan bahwa sangat terbantu dengan kehadiran KKS. Seperti itu. Tetapi itu pasti tidak mudah. Gampang-gampang susah ya istilahnya. Gampang-gampang susah ya. Susahnya dulu Pak. Susahnya 10 tahun itu waktu yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Karena kelipatan anggota yang semula hanya sekian ribu sekarang sudah menjadi 22.000. Itu hampir 4 kali lipat kan? Iya, 2 lebih. Iya. Silakan. Iya. Kalau ditanya
susahnya ya. Susahnya itu sebetulnya lebih ke sekali lagi pendidikan. Iya, jadi bagaimana kesadaran untuk ikut training ya, baik itu anggota maupun juga para karyawan maupun juga para pengurus ya. Kalau pengurus itu terkendala dengan waktu. Ya, karena bagaimanapun juga seorang pengurus kan yang betul tidak digaji. Artinya pengurus pengawas itu mendapatkan income itu dari tempat lain. Ya, dulu saya sebagai dosen, Pak Rosa kerja di Jakarta swasta di Tebet, seperti itu. Ya, dan juga pengurus-pengurus yang lain juga masing-masing punya sumber income sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak bisa mengandalkan kepada kepengurusan di KKS. Ya. Tapi Pak, bagaimana Bapak membangun loyalitas anggota? Itu seperti apa? Kan barangkali tantangannya kan ini tidak jauh dari Jakarta yang hanya sekian. Itu membangun loyalitasnya seperti apa Pak? Kan pengaruh-pengaruh Jakarta kan sangat dekat ya. Jadi sebelum saya sendiri menjabat sebagai ketua, dulu sebagai wakil ketua, itu sudah mulai dengan membentuk kelompok-kelompok. Awalnya KKS ini kami bagi menjadi 5 penjuru: pusat, utara, timur, selatan, dan barat. Nah, sesudah itu ya mungkin ada unsur kebetulan ya, kami mendapatkan hadiah mobil. Ya, kemudian dengan mobil itu maka kami bisa mengembangkan yang namanya mobile teller. Dengan mobile teller artinya didukung dengan Sikundo, ya artinya bisa bertransaksi di mana saja, melayani anggota di mana saja. Maka kami membentuk kelompok-kelompok mobile teller bertempat di rumahnya anggota. Nah, oleh karena itu kan kami harus mengumpulkan mereka. Ya, mengumpulkan mereka. Awalnya kumpul di KKS pusat, berikutnya kumpul di rumahnya anggota di mana kita akan membuka layanan tadi, dan itu ternyata menyenangkan dan menarik bagi anggota ya. Itu jadi paguyuban, kebersamaan itu muncul di sana, dan disitulah muncul juga loyalitasnya, termasuk seperti hari ini kita memberikan hadiah kepada anggota yang punya poinnya itu adalah mendapatkan anggota baru, artinya mencari anggota baru, artinya dia itu cerita kiat ya, itu kiat ya, kiatnya, betul ya, kiat, dan itu memang sudah dilaksanakan, artinya memang niat dan kiat ya, gitu ya. Jadi itu sudah dilaksanakan oleh para anggota. Mereka dengan senang hati, dengan sukarela menceritakan keberhasilannya dan mengajak tetangga. Ya, atau istilahnya itu dulu kan sekasur, sedapur, sak sumur. Artinya mulai dari pasangan suami istri, anak-anak, cucu, termasuk tetangga. Ya, gitu. Istilah sak sumur itu karena zaman dulu satu sumur dipakai untuk beberapa rumah. Ya, seperti itu ya. Dan itu ternyata memang menarik. Nah, sak sumurnya itu sekarang ini termasuk teman kerja, tetangga, ya, saudara, kenalan dan sebagainya. Itu atau juga perkumpulan, ya. Jadi kami juga mendatangi perkumpulan misalnya arisan, perkumpulan pengajian, perkumpulan nanti kedepannya kemungkinan juga lingkungan di gereja, atau istilahnya itu wilayah ya. Itu atau kalau di Jawa Tengah itu ada istilah kring. Itu jadi umat itu kumpul ya setiap hari. Nah, di situ kami mencoba untuk mencocokkan waktu untuk hadir dan menjelaskan ya, serta menceritakan keberadaan dari KKS ini. Dan itu ternyata memang sangat membantu untuk meningkatnya jumlah anggota. Jadi Pak, membangun jiwa dan loyalitas itu lebih pada kebersamaan. Lerusnya, betul. Ya. Kebersamaan dan sapaan tentu saja ya. Iya. Itu ya. Pak Rosa, ini kan sudah mendapat beban. Ya. KKS setidaknya tadi sudah terbesar di Jawa Barat untuk jalur Credit union. Bapak
sudah terlibat di dalam kepengurusan sebelumnya. Ya. Tetapi kan sekarang ini kan menjadi Pimpinan. mandat Ya. utama. Ya. Apa yang Bapak angankan dari yang sudah dievaluasi Ya. selama ini yang Bapak angankan ke depan? Ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Mariono, teman-teman Alfi yang terkasih ya. Tadi yang disampaikan Pak Moko betul sekali bahwasanya kita memang ke depan ini ya sebagaimana yang saya sampaikan di pengantar tadi itu memang tantangannya besar sekali nih Pak Mariono. Iya. Selain regulasi yang kemarin juga sudah sama-sama kita ketahui sangat memberatkan, sangat membutuhkan adjustment penyesuaian yang luar biasa, kita terdampak lah. Walaupun secara langsung nggak langsung pasti akan terdampak. Apalagi ada kebijakan nanti Koperasi Merah Putih, saya langsung nggak langsung pasti akan bersinggungan kita di situ. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan. Ada kekhawatiran kan Pak? Satu sisi sih kita optimis ya, karena KKS ini lahir dan berkembang oleh dan untuk anggota. Kita percaya lah semua itu akan bisa kita lewati. Tapi kita tetap harus waspada ya Pak. Kita gimana supaya kita lebih meningkatkan kepercayaan, menumbuh kembali bagaimana supaya anggota itu tetap mempunyai kepercayaan pada KKS ya sebagai tempat dan wadah bagi mereka untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi keluarga mereka. Yang menarik Pak, yang menarik Ya. itu sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tentang pengembangan kewilayahan untuk menjadi koperasi tingkat provinsi ya. Ya, Kan sebenarnya sudah di Kabupaten Bogor, Ya, sekarang tinggal ke Kota Bogor, Ya. tinggal ke Bekasi, Ya. ke Tangerang kan 3 kabupaten, 1 kota sudah cukup menjadi provinsi kan. Ya. Bapak melihatnya ke depan itu seperti apa potensi yang ingin Bapak raih dari level kabupaten menjadi level provinsi Pak? Oh iya, gini. Saat ini yang terjadi sisi sekarang kan kita selain di wilayah kerja kabupaten, kita juga mempunyai wilayah kerja di Depok sekarang, di Kota Media Depok. Paling tidak kita merapikan dua wilayah itu dulu. Ya, di Kabupaten Bogor kita kan belum begitu, ekspansi kita masih belum begitu luas. Kita masih terbatas, tadi Pak Ketua sampai Pak Mogo sampaikan di wilayah 4 penjuru mata angin itu. Nanti kita coba ekspansi ke wilayah-wilayah yang mungkin yang lebih luas. Di area kabupaten ini banyak Pak, 40 kecamatan. Iya. Nah, paling nggak kita kuatkan di situ, kita lakukan promosi-promosi yang sifatnya lebih masif lagi ke lingkungan-lingkungan komunitas tadi yang disampaikan Pak Moko. Kemudian kita rapikan wilayah Depok, dan memang ya goalnya kita, sasaran kita emang seluruh wilayah kerja ya minimal Bekasi, kota dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor juga menjadi target kita untuk ke depan. Nah, potensi yang Bapak lihat dari level kabupaten menjadi level provinsi itu apa sebenarnya? Potensinya seperti apa? Oh iya, yang pasti kita lebih ini ya, dari sisi kewilayahan tentu kita peluangnya lebih besar. Ya Pak. Potensinya itu. Iya, luar biasa. Secara skala ekonomi juga wilayah kota Kabupaten Bogor ini kan masih banyak yang bisa kita lakukan peningkatan untuk pertumbuhan anggota tentunya. Pak, di jejaringnya kredit union itu sekarang kan yang menjadi program utama kan tentang pemberdayaan anggota. Iya. Nah, Bapak juga tadi sudah sampaikan bahwa kita pemberdayaan anggota mulai dari pembinaan UKM kecil-kecil itu menurut Bapak potensinya ke depan itu dengan akan menjadi tingkat provinsi itu seperti apa Pak? Oh iya, tadi yang saya sampaikan di pengantar, tentu penguatan existing anggota kita yang saat ini, yang masih mungkin skala usaha, skala ekonominya masih di level bawah, yang tadinya masih bergantung, kalau istri bergantung pada gaji suami yang belum mencukupi, tapi si ibu-ibu itu punya keinginan untuk berusaha, untuk membantu keuangan keluarga, itu yang kita motivasi Pak. Jadi kita basisnya di situ dulu, anggota kita yang ada dulu yang kita berdayakan. Oh, anggota dulu. Iya, anggota kita yang belum punya usaha, kita jadikan mereka untuk minat wirausaha. Itu satu sisi, tapi anggota kita yang sudah mempunyai usaha, skala usahanya yang kita bantu pendampingannya nanti.
Oh. Mungkin tadinya skala rumahan ya Pak ya, kayak misalnya dia bikin keripik tempe di rumah, cuman jual ke tetangga-tetangga. Mungkin waktu pas bulan puasa mereka cuma kue-kue kering di luaran. Nah kan ini bisa kita tingkatkan skala ekonomi, skala usahanya. Kita bantu di packagingnya, cara packaging yang baik gimana, sertifikasi untuk sertifikat BP POM atau halal segala macam itu kita bantu insya Allah. Pak, terkait dengan untuk mengatasi penumpuan uang di kas. Oh iya. Money kan kalau anggota itu dari kalangan pengusaha, dari pelaku usaha, itu akan memperkecil idle money kan. Menurut Bapak dengan program pemberdayaan, apakah di dalam penerimaan anggota baru nanti akan lebih konsentrasi pada anggota-anggota yang sudah mempunyai kegiatan usaha? Ya semua anggota apapun profesi, apapun latar belakang, apapun skala usahanya itu kita layani Pak Marjan. Mau di UMKM levelnya maupun skala-skala usaha yang sudah besar ya. Ada ya Pak ya anggota kita yang sudah menengah ke atas, usahanya sudah besar. Ada kita pinjaman besar kita kucurkan. Jadi semua existing anggota kita yang punya usaha yang butuh bantuan permodalan itu akan menjadi concern kita untuk meningkatkan pinjaman beredar itu Pak. Bukan, maksud saya begini, terkait dengan pengembangan jumlah anggota. Jumlah. Itu apakah nanti akan teman-teman yang sudah mempunyai kegiatan usaha itu akan menjadi prioritas untuk menjadi anggotanya KKS itu? Iya. Selain mereka, jadi harapan kita selain pengusaha itu yang menjadi anggota, harapan kita anak buahnya, ya kan? Kan mereka punya usaha nih. Paling karyawannya mungkin bisa 100-200 orang. Skala usahanya besar Pak. Nah itu yang kita bantu pendekatan melalui metode-metode untuk melakukan diskusi sharing dengan karyawan-karyawan dari anggota kita yang sudah punya usaha tadi. Terkait dengan regenerasi yang tadi Bapak juga sudah singgung, anggota-anggota dari kalangan milenial, itu apakah Bapak nanti juga akan keluar masuk sekolah untuk mempromosikan KKS untuk menjadi teman-teman adik-adik kita menjadi anggota KKS? Apakah akan seperti itu Pak? Iya, salah satu market, kalau di dalam marketing itu salah satu market kita tentu sekolah. Karena di sekolah itulah pangsa pasar anak muda milenial itu adanya. Selain di komunitas-komunitas anak muda ya Pak. Klub-klub kesenian kayak tadi Pak Moko sampaikan di gereja ada perkumpulan anak muda, sekolah minggu segala macam. Kan di Islam juga ada kayak remaja masjid segala macam, itu kan bisa menjadi salah satu sasaran kita untuk menggait anak-anak muda milenial itu untuk senang berkooperasi dan ambil khusus tentu untuk senang dengan KKS. Kita siapkan nanti teman-teman karyawan kita yang muda juga membantu di dalam mengemas konten-konten media sosial yang nantinya bisa menggait mereka untuk berpartisipasi dalam koperasi Pak Marjan. Pak, mengakhiri perbincangan sore ini, silakan Bapak menyampaikan apa yang Bapak harapkan kepada masyarakat umum melalui UKM Aufi. Semoga UKM Aufi mempunyai peran dalam pengembangan koperasi. Silakan Pak Rosa, silakan Pak Moko. Silakan. Terima kasih Pak Marjono, Pak Moko, teman-teman UKM Aufi dimanapun sudah berada. Kami mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua. Bahwasanya kita hari ini di KKS telah selesai menyelenggarakan kegiatan akbar kita tahunan, rapat anggota tahunan dan rapat anggota khusus. Harapan kita tentunya bagi teman-teman UKM Aufi dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama menjadikan koperasi ini sesuai dengan prinsip yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta tentunya Pak. Koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional kita, sebagai satu basis ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan anggota. Yuk kita sama-sama berkoperasi, dan salah satu pilar koperasi yang menginformasikan, mengkampanyekan koperasi ini UKM Aufi ini. Salah satu ya, mungkin media-media yang lain juga. Dan UKM Aufi kita terima kasih tentunya pada Pak Marjono dan teman-teman atas partisipasi aktif di dalam mengembangkan informasi tentang koperasi secara umum. Silakan Pak Moko. Terima kasih Aufi UKM ya, UKM Aufi, Pak Marjono dan kru
Terima kasih sudah pernah meliput juga tentang KKS. Harapan kami ya atau saya pribadi semoga semakin banyak yang menonton UKM Alfi dan silakan berkunjung ke KKS Cibinong untuk kita belajar bersama mengenal koperasi yang baik ya dan berlatih berkoperasi yang benar. Ya, selamat datang di KKS Cibinong. Silakan tinggal telepon atau hubungi ke email kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Pak Rosa, selamat bertugas. Terima kasih Pak Moko yang sekarang ini adalah tahun keberapa kita nggak ngerti kita bermitra.